Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membangunkan kita di hari ini untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan menerima seluruh amal ibadah kita serta memperbaiki diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang salih di dunia dan juga di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua untuk beribadah kepada Allah dan mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia agar kita bisa mendapatkan apa yang terbaik yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya. Karena sesungguhnya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia enggan untuk masuk surga. Semoga kita semua dimudahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa fawaid atau faidah dari awal-awal surat Al-Fatihah, ya. Di antaranya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan bismillah, dan bismillah itu mengandung makna apa? Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Apa maksud dengan menyebut nama Allah? Yaitu apa? Minta pertolongan, ya. Minta pertolongan dan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan, ya, dalam setiap kegiatan kita diperintahkan untuk memulai dengan apa? Dengan bismillah. Masuk kamar mandi bismillah, ya. Kemudian menaik kendaraan juga bismillah, dan banyak hal, ya, kita mulai dengan bismillah. Ada hadis, ya, yang mengatakan bahwa kullu amrin dhi balin la yubda'u bil bismillah fahuwa abtar, ya, fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting tetapi tidak dimulai dengan bismillah maka dia apa? Maka dia terputus, ya, terputus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ya, hadis tersebut dinyatakan dhaif oleh para ulama. Tapi secara makna, ya, menganjurkan kita semua untuk apa? Untuk memulai segala kegiatan yang penting dengan menyebut nama Allah, karena kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kemudian disebutkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jadi dengan
menyebut nama Allah, kita meminta pertolongan kepadanya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka penyebutan nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini sangat sesuai ya, sangat sesuai karena kita sedang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita juga menyebutkan apakah bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan ya? Ada yang mengatakan termasuk ya, dalam riwayat Imam Ad-Darqutni perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Hurairah, dan juga yang mengatakan bukan termasuk itu juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan qasamtus salata baini wa baina abdi, aku membagi salat ini antara aku dengan hambaku dua bagian ya. Di situ hanya menyebutkan pertama kali apa? Alhamdulillah, tidak disebutkan bismillah. Dan juga hadis Anas bin Malik yang mengatakan apa Anas bin Malik, aku sholat di belakang ya, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka memulai membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi langsung alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ini dua dalil ya, dari beberapa dalil yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah atau tidak dijaharkan ketika sholat jahriyah. Nah, adapun membacanya bismillah dengan sir, bismillahirrahmanirrahim dengan sir ketika imam membaca, maka disebutkan dalam mazhab Hambali sunnah ya, termasuk sunnah. Kalau termasuk sunnah berarti seandainya tertinggal ini tidak batal ya. Kalau dalam Syafi'iyah ini wajib terbaca ya, wajib dibaca karena dia termasuk rukun. Nah, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya apa? Segala puji, lillahi bagi Allah ya. Rabbi, Rabb, al-alamin, semesta alam. Baik, kita belajar menerjemahkan bacaan yang sering kita baca dalam ibadah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala di sini memuji dirinya sendiri ya. Alhamdulillah, menunjukkan pujiannya kepada hamba-hambanya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi, tidak ada yang lebih suka pujian daripada Allah. Falidzalika madaha nafsahu, oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Pujian kemarin mengandung dua hal, apa jemaah? Yang pertama apa? Nah, lupa ya kan? Pujian, segala puji bagi Allah mengandung dua hal. Yang pertama, pujian untuk apa? Pujian karena sifatnya yang sempurna ya. Pujian karena sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi kita menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang jumlahnya sangat banyak ya. Yang kedua, pujian karena apa? Karena nikmat-nikmatnya ya. Karena nikmat-nikmatnya. Baik. Dan pujian ini ya pasti dibarengi dengan rasa cinta ya. Itu perbedaan antara
alhamdu dengan al-madhu. Ya, kalau alhamdu ini memuji dibarengi dengan rasa cinta, bukan cuman pujian-pujian saja jemaah, bukan pujian yang kosong gitu ya, tetapi pujian yang dibarengi dengan rasa cinta. Coba kita ulang. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Ini karena dua hal atau berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah, ya, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Yang kedua, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti antum misalkan, antum melihat ada orang yang penuh dengan kebaikan sifat-sifatnya. Kira-kira antum kalau memujinya salah atau benar? Ini ada orang misalkan laki-laki, dia ganteng, ya, kuat, perkasa gitu, cerdas, kaya, terus apa lagi ya, pokoknya sifat-sifat baik itu terkumpul padanya. Kira-kira ketika antum mensifati dia itu bagaimana? Apakah antum dengan cara menyebutkan sifat-sifat baik tersebut atau bagaimana? Cara antum untuk memujinya itu gimana? Apakah nunggu dia ngasih dulu baru antum puji? Ya? Enggak ya kan? Baik, antum sebutkan sifat-sifat orang tersebut. Apalagi orang ini ternyata juga dermawan. Udah pokoknya lengkap semuanya. Plus dermawan. Baik akhlaknya, lembut, penyabar, ya, semangat dalam ibadah, semangat di dalam bekerja gitu. Semuanya antum sebutin itu. Ya. Adakah orang seperti itu? Ya mungkin ada ya. Mungkin ada. Jadi antum menyebutkan hal tersebut dengan rasa cinta, senang dengan orang yang seperti ini, ya, zahir dan batinnya baik kan gitu istilahnya. Antum menyebutkannya, memujinya dikarenakan apa? Kesempurnaan yang ada dalam sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ya, Al-Mannan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun berkaitan dengan nikmat Allah, maka ketika antum dapat nikmat, antum baca apa? Alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Terus apa lagi alhamdulillah? Keluar WC alhamdulillah, dan seterusnya. Banyak ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Rabb semesta alam. Yang belum kita sebutkan kemarin itu faedah tauhid ya. Nah, kalau kita rinci ini jemaah, nanti itu alhamdulillahi rabbil alamin ini mengandung apa? Tauhid, macam tauhid apa? Rububiyah ya. Ini sudah kan saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tauhid apa? Rububiyah, menunjukkan Allah Rabb semesta alam, yaitu penciptanya, pemiliknya, yang mengaturnya satu-satunya, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang mewafatkan, menumbuhkan, dan seterusnya jemaah. Ini Allah Rabbul Alamin. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Nama Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan sifat apa? Sifat kasih sayang, yaitu sifat rahmah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, kasih sayang, itu dalam bahasa kita. Ini berbeda dengan ya orang-orang Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah yang belajar Asy'ariyah tentunya ya, bukan orang awamnya. Tentu orang awamnya tidak paham ya, Pak. Orang Asy'ariyah meniadakan, mereka menolak sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah tidak menyayangi. Kasih sayang menurut mereka ditakwil dengan al-in'am atau iradatul in'am, al-khair atau iradatul khair, yaitu memberikan kenikmatan. Ya. Jadi artinya apa? Yang memberi kenikmatan atau yang ingin memberi kenikmatan. Ya. Yang ingin memberi apa? Kenikmatan. Kemarin kita jelaskan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, perbedaan antara keduanya. Kalau terjemahan versi kita, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Antum bisa bedain itu apa? Pengasih, penyayang, bedanya apa coba? Hah? Pengasih itu apa? Secara bahasa kita nih ya. Penyayang itu apa? Apa aja? Apa jemaah? Ngasih, suka ngasih. Ngasihin orang. Baik. Terus sayang, nyayangin orang. Baik. Kalau secara ini tulisan bahasa Arab, secara lafadznya Ar-Rahman itu menunjukkan keluasan. Ya. Jadi apa? Rahmat Allah yang luas. Luas sekali rahmat, mencakup siapa saja. Ya, mencakup siapa saja. Ar-Rahim menunjukkan apa? Rahmat Allah yang apa kemarin kita sebutkan? Rahmat Allah yang apa jemaah? Ini tes dulu sebelum lanjut ya. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ar-Rahim itu Allah menyayangi hambanya. Ar-Rahim, Allah menyayangi hambanya. Nah, menyayangi hambanya ini tentu ada dua macam, ya, umum dan khusus. Kalau untuk seluruh alam semesta, ya, yang baik, yang buruk, yang kafir, yang mukmin, maka ini rahmat apa? Umum. Tapi untuk orang yang beriman ada rahmat apa? Rahmat khusus. Coba kita ulang. Ar-Rahman apa tadi? Rahmat Allah yang luas ya. Rahmat Allah yang luas. Ar-Rahim ya. Yang khusus ya. Rahmat Allah yang khusus apa tadi? Rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Jadi rahmat Allah kepada hambanya itu ada dua tadi, yaitu yang umum dan khusus. Kenapa kita sebut umum dan khusus? Karena Allah memberikan rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Dan juga ada surga di sana. Surga itu adalah rahmat Allah. Neraka Allah sebut dengan azab. Meskipun Allah memberikan rahmat kepada neraka, tetapi neraka itu adalah tempat apa? Tempat azab. Baik. Nah, ketika kita membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, maka dalam hati kita ada apa? Ini disebutkan rahmat Allah, maka hati kita tergerak untuk apa jemaah? Kalau kita dengar rahmat Allah bersyukur, kan kita belum tahu dapat rahmat atau belum. Kalau dikasih rahmat baru bersyukur. Ini ada rahmat Allah. Berharap, ya, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau tadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menunjukkan kesempurnaannya dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dalam hati kita kira-kira apa? Apa jemaah? Senang kata lain apa? Cinta. Nah, cinta. Jadi dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ini lebih dominan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi membangun segala sesuatu didasari dengan rasa cinta. Pertama kali itu sangat luar biasa jemaah. Memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini penting, menjiwai
surat Al-Fatihah. Makanya kenapa kita bahas Al-Fatihah ini? Karena ayat ini, ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu luar biasa urutannya, kandungannya luar biasa, ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita dipupuk dengan rasa cinta kepada Allah. Kemudian disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, diisi lagi dengan apa? Rasa harap. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Kemarin sudah kita baca beberapa hadis berkaitan dengan Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 menunjukkan rahmat Allah yang khusus, ya. Menunjukkan rahmat Allah yang khusus karena Allah mengatakan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi khusus untuk siapa? Orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan memberikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Baik. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin. Kemarin terakhir kalau nggak salah Maliki Yaumiddin ini, ya. Sudah kita baca. Maliki Yaumiddin. Maliki artinya apa? Yang merajai, atau yang memiliki. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Coba kita ulang. Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ini versi kita artinya, ya. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Rabb, ya Rabb, ya. Al-Alamin, Al-Alamin, semesta alam. Nanti boleh dites satu orang, dua orang untuk menerjemahkan Al-Fatihah, ya. Baik. Bisa insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai atau yang merajai atau yang memiliki, ya. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Baik. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ya. Wa kulluhum, apa, dalam surat Maryam, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seluruh hambanya nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagai hamba. Semuanya hamba, ya. Jadi tidak ada yang menyandang status raja. Tidak ada, jemaah. Semuanya adalah hamba. Satu-satunya raja pada hari tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu-satunya raja pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sisi tauhid. Nah, dari sisi tauhid, tadi kita sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini termasuk tauhid apa ini? Asma wa sifat. Jadi tadi pertama tauhid rububiyah, kemudian asma wa sifat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini tauhid apa kira-kira ini? Rububiyah. Rububiyah pada hari kiamat bisa masuk. Asma wa sifat dari nama Malik juga bisa, jemaah. Baik. Kemudian, nah, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Ketika kita membaca ayat tersebut, kira-kira dengan pemahamannya, dengan dengan perenungan, kira-kira dalam hati kita itu merasakan apa, jemaah? Takut, ya, betul takut. Ya, kita baca itu kita takut ataukah biasa saja? Taib. Jadi yang cenderung
untuk untuk kita rasakan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin adalah rasa takut. Kenapa jemaah? Karena yang kita ingat adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui bahwasanya apa? Amal soleh kita tidak mesti diterima, amal buruk kita ada kemungkinan untuk dihukum, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, menggulung bumi, menggenggam bumi dan menggulung langit. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ardi. Aku adalah raja. Mana raja-raja dunia? Baik. Jadi ad-din kemarin kita sebutkan ada gampangnya dua makna, ya. Apa aja jemaah? Ad-din ada dua makna dalam Al-Quran. Kalau antum baca ad-din itu ada dua. Satu apa? Agama, satunya pembalasan, ya. Seperti lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Kalau di sini ad-din di sini artinya apa? Pembalasan, ya. Jadi ketika kita, ya, mengingat dosa-dosa kita, kemudian membaca ayat ini, maka tentu kita akan bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari pembalasan, enggak ada rasa takutnya jemaah. Ya, mereka justru minta disegerakan. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 18, ya, kemarin sudah kita sebutkan. Asy-Syura ayat 18, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat pingin cepat-cepat, ayo mana hari kiamat, ayo mana hari kiamat, gitu ya, nantang. Walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang yang beriman justru takut, ya, kita ini takut. Wa ya'lamuna annal haqq, dan yakin, mereka tahu bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang benar, pasti terjadi. Ya, dan orang-orang yang memperdebatkan hal ini adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Jadi kejadian hari kiamat tidak perlu diperdebatkan, tapi ditakutkan, ya, karena kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, ini belum kita baca. Jadi kita sudah ada sisi tauhid, ya. Dari sisi tauhid yaitu ada tauhid rububiyah, asma wa sifat. Tinggal satu lagi, apa yang belum? Uluhiyah. Nah, kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan jemaah. Kalau tadi pertama pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, ini juga pengakuan yang bentuknya pujian bagi Allah, tapi dari sisi amalan kita. Dari sisi amalan kita. Iyyaka artinya apa? Hanya kepadamulah. Iyyaka hanya kepadamulah. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, wa artinya dan, ya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamulah. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Coba ulang. Iyyaka artinya iyyaka hanya kepadamulah, na'budu kami menyembah atau kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamulah, nasta'in kami minta pertolongan, mohon pertolongan. Baik. Ana pengen ke depan itu coba ana bikin kolom itu, ya. Antum bawa pensil masing-masing diterjemahkan itu, ya.
Baik. Mau jemaah? Enggak ada ini ya. Enggak ada penilaian ya, hukuman atau hadiah enggak ada, cuman buat latihan saja. Gitu. Tapi jangan nyontek di Al-Qur'an itu ya. Antum ingat-ingat sendiri gitu. Ya. Karena kita berusaha memahami arti dari Al-Fatihah ini, kita gunakan untuk sholat jemaah ya. Kan kita sholat sehari 5 kali minimal itu 17 rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Belum lagi ditambah ketika sholat sunnah. Jadi banyak ya. Anak ingin antum paham surat Al-Fatihah ya. Bahkan bisa merenungi ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Antum merenungi. Tidak buru-buru. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Rasa-rasa yang tadi kita sebutkan, ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut. Ini adalah unsur yang membangun ibadah ya. Jadi para ulama menyebutkan ini apa? Ibadah hati ya. Apa syarat-syarat ibadah? Apa disebutnya jemaah? 3 hal ini bisa disebut sebagai apa? Syarat ibadah hati kalau salah ya. Syarat ibadah hati. Jadi ada 3 yang harus terkumpul dalam hati kita. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah orang yang benar-benar menjaga ibadah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan terus kepada Allah. Ada yang bertanya, Ustaz, tawakal itu kapan sih? Apakah tawakal itu sebelum usaha atau setelah usaha? Ya? Tawakal itu sebelum usaha atau setelah usaha? Tawakal itu terus, sebelum, ketika, sesudah, itu terus tawakal kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu hati kita menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terputus jemaah. Dari awal itu terus sampai kita terakhir, sampai kita terus itu bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, itu sangat rawan jatuh kepada kesombongan. Ya. Dan juga pamer. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak menisbatkan kenikmatan kepada Allah, ya, dan terlalu pede dalam dirinya sendiri. Tapi bagi seorang mukmin, dia dari awal bertawakal kepada Allah, sehingga jelas arahnya, amalnya itu jelas. Amalnya buat siapa? Buat Allah. Dan juga aturan-aturan yang dia gunakan juga jelas, mengikuti aturan siapa? Allah. Gitu. Tapi kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, biasanya tahu, oh ini amalanku haram ini, masa aku bertawakal kepada Allah supaya berhasil amalannya? Enggak mungkin ya. Orang mau maksiat bertawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, mungkin enggak? Ya, kalau mungkin nih ada orang seperti itu, kurang ajar nih orang ini. Nah, sudah mau bermaksiat tapi minta tolong, ya Allah, loloskan aku untuk berzina, na'udzubillah. Ya. Jadi minta diberi taufik untuk melakukan zina. Ini orang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah termasuk ibadah atau bukan? Termasuk ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan minta pertolongan ini setelah na'budu. Karena apa? Karena pentingnya minta pertolongan kepada Allah, pentingnya berdoa, minta pertolongan. Bahkan seluruh kebaikan ya yang kita dapatkan itu hasil dari pertolongan Allah. Dan ibadah yang kita bisa kerjakan itu juga hasil dari apa? Pertolongan Allah. Mungkin enggak kita itu bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah? Jawabnya tidak bisa jemaah. Kita berangkat sholat nih, kalau tidak ditolong oleh Allah maka nggak bisa. Ya, misalkan Allah jadikan antum tidur hari ini sampai jam 8 misalkan, ya, tidak dibangunkan oleh Allah, tentu itu bisa
terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Ya. Seseorang bekerja. Kemudian dia dengan mudah lancar perjalanan sampai kantor, lancar bertemu dengan orang-orang, lancar menulis, tanda tangan dan seterusnya. Itu pun semua dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat, ya, agama, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu kita disuruh minta, jamaah. Minta tolong. Jangan cuman langsung mendapatkan pertolongan, tapi kita minta terus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong kepada Allah adalah bagian dari ibadah yang mulia. Dan ini seperti dalam surat At-Talaq, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak dia sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. Allah akan memberikan kecukupan untuknya, ya. Jadi jalan keluar, rizki, kecukupan ini dari arah-arah yang tidak kita sangka, jemaah. Kita sudah berusaha A, ya, ke arah A nih, kita pengennya A. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan A, B, C, D. Dari sisi mana? Dari sisi yang kita tidak rencanakan tadi, gitu. Kita ini tekniknya kita seperti ini, nanti dapatnya A. Tapi ternyata Allah memberikan jalur yang lainnya, ya. Jadi yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah adalah beribadah kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, kan gitu, ya. Beribadah kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Kita menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Jadilah kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Wa may yatawakkal, apa itu tawakal? Yaitu kita isi hati kita dengan memohon kepada Allah, mohon pertolongan, berharap, ya, kita jadikan Allah sebagai tempat sandaran kita, sebagai sandaran hati kita, jemaah. Baik. Ya, maka di sini janji Allah, yaitu Allah berikan solusi, berikan rizki, dan berikan kecukupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Baik. Kemudian iyyaka didahulukan maf'ul bihnya, objeknya didahulukan. Ya, tidak disebutkan kami beribadah kepadamu, tapi disebutkan hanya kepadamulah, gitu ya, kalau bahasa kita, kepadamulah kami beribadah. Apa fungsi dari pendahuluan objek ini? Kenapa objek ini dahulukan? Apa faedahnya, jemaah? Ya, tidak ada yang lain. Artinya hanya, ya, pembatasan, ya. Jadi pembatasan untuk objek inilah kita berikan apa? Ibadah dan juga minta pertolongan. Jadi iyyaka, hanya kepadamu lah. Para ulama menyebutkan tentang macam-macam uslub ikhtisar, itu pengkhususan, ya. Pengkhususan itu ada beberapa hal, di antaranya dengan lafadz pengkhususan, ya. Nah, pertama, atau juga dengan mendahulukan, mungkin nggak usah jemaah, ya, khusus ini dulu aja. Ini ada uslub dalam bahasa Arab, yaitu bentuknya apa? Pengkhususan, ya, banyak. Seperti innama, gitu. Innama, sesungguhnya hanyalah. Ma itu membatalkan amal. Inna ini dari sisi bahasa, ya. Baik. Dan fungsinya adalah pengkhususan. Kita biasa artinya hanyalah, ya, sesungguhnya hanyalah. Atau juga mendahulukan jar dan majrur,
walillahil hamdu misalkan. Lillahi duluan itu juga kekhususan. Nah, dari sisi tauhid, ini tauhid apa kira-kira ini? Nah, jelas ya, uluhiyah, karena isinya kami beribadah. Sebagian ulama menyebutkan nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid apa? Ibadah. Tauhidul ibadah. Saya ulang. Jadi tauhidul uluhiyah nama lainnya disebut oleh para ulama juga tauhidul ibadah. Kenapa jamaah? Karena uluhiyah dengan ibadah atau ubudiyah itu sama jamaah artinya ya. Alaha ya'lahu atau aliha ya'lahu itu artinya abada ya'budu ya. Al-ilah uluhiyah itu artinya peribadatan. Ubudiyah atau ibadah juga peribadatan. Sama ya. Jadi Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bisa difahami ya? Jadi tauhid al-uluhiyah. Dari sini kita mengetahui selama ini para ulama membagi materi tentang tauhid ada 3 macam ya kan? Ada 3 macam. Yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, atau biasanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Baik. Dalilnya sudah ketemu di dalam surat Al-Fatihah ya, di awal surat ya, dalam Al-Qur'an. Dan ini pernah kita bahas. Dan juga dalam surat akhir surat apa? Ya, akhir surat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas. Itu juga mengandung 3 macam tauhid ya kan? Ingat jemaah? Coba kita lihat, qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Ini tauhid apa? Rububiyah. Rabbin nas, ya kan? Rububiyah, Tuhannya manusia yang menciptakan dan mengatur semuanya. Malikin nas, Malik, raja manusia. Ini apa tauhid? Asma wa sifat. Malikin nas, ilahin nas, ilah, sesembahan manusia. Apa ini? Sesembahan manusia, uluhiyah. Ya, jadi ada di situ rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Ya, sama ini urutannya juga jamaah, sama. Baru kemudian apa? Min syarril waswasil khannas. Baru disebutkan berlindung dari apa? Dari keburukan bisikan yang tersembunyi. Nah, dalam Al-Fatihah habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa jamaah. Ya. Jadi tawassul yang paling agung, yang paling baik ya, yaitu bertawasul dengan tauhid. Bertawasul dengan apa? Dengan tauhid. Jadi kita menunjukkan tauhid kita kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini macam-macam tauhid nih kita jadikan tawasul. Pujian kepada Allah dengan menunjukkan rububiyahnya. Pujian kepada Allah dengan menunjukkan asma wa sifatnya. Pujian kepada Allah dengan menunjukkan ibadah kita hanya kepadanya, baru kemudian kita berdoa minta ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan orang yang mau berdoa kepada Allah untuk memuji dulu dan bersolawat dulu ya. At-tahiyyatu lillah, kita nih bacanya tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tahiyat, apa artinya tahiyat itu jemaah? Pengagungan. Ya. At-tahiyat artinya apa? Pengagungan. Pengagungan itu milik Allah. As-salawat, apa salawat di sini? Yaitu salat 5 waktu atau ibadah, ya.
ibadah, semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wat thayyibat, apa thayyibat di sini? Yaitu yang baik-baik, artinya amal soleh kita nih. Amal soleh kita, ya. Jadi amal soleh baik itu ucapan ataupun perbuatan, ini semua milik Allah. Nah, ini sama, pujian at-tahiyyat, pujian semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan, wassalawat wat thayyibat, salat dan juga amal soleh kita semua juga milik Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu. Nah, ini apa ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Tauhid jemaah. Ya. Ini semuanya ini tawassul. Memuji Allah, menunjukkan tauhidnya Allah, kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita ini mengerti itu luar biasa sekali jemaah. Antara Al-Fatihah dengan ini bacaan ini ada korelasinya, ada makna yang mirip dengannya. Ya. Kemudian apa? Summa yatakhayyaru minad du'a'i ma syaa. Kemudian setelah baca itu semua, ya, silahkan pilih doa yang dia kehendaki. Ya. Nabi SAW pernah mendengar orang mengatakan seperti itu. Jadi sebelum salam dia memuji Allah, kemudian bersolat kepada Rasulullah, sal tu'toh, mintalah kamu akan diberi. Artinya waktu sebelum salam ini adalah waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai beliau bertanya kepada seseorang, kalau kamu sholat kamu doanya apa? Ya, dia pun mengatakan atasyahadu. Aku membaca tasyahud, kemudian aku minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, dia doa dengan doa minta surga jemaah. Lalu dia pun mengatakan, aku tidak bisa dandanataka, dan juga dandanahnya Mu'adz. Tidak bisa doa lirih Anda. Doa lirihnya Mu'adz juga aku nggak tahu, gitu ya. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Ya, mungkin berkisar itulah kami berdoa kepada Allah. Ya, minta surga, minta lindungan dari apa? Dari neraka. Jadi sangat dianjurkan untuk berdoa sebelum salam jemaah. Jadi sayang kalau kita tidak berdoa sebelum salam ya. Ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena itu adalah waktu apa? Mustajab. Bukan cuma sujud saja. Kan mungkin seseorang itu sangat perhatian doa mustajab ketika dia apa? Sujud. Padahal tidak harus ketika sujud saja. Ketika berdiri pun jemaah, ketika berdiri ini pun mustajab. Ya, mustajab apalagi di depan. Antum tahu doanya Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Beliau berdiri ya di mihrab, di tempat bagian depan masjid, berdiri untuk sholat ya. Dan di situ beliau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya apa? Tunjukilah kami, ya, tunjukilah kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah, ya, terus menerus jemaah. Hidayah itu petunjuk. Antum bayangkan orang kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Pernah antum pikirannya buntu? Punya masalah tapi pikirannya buntu, nggak bisa menyelesaikan, ya, gimana rasanya jemaah? Enak apa enggak? Tentu enggak enak. Antum tersesat lalu tidak diberikan petunjuk jalan, bisa keluar dari ketersesatan tersebut susah, ya. Naik gunung nggak tahu jalan, nggak ada petunjuk mau kemana, ya, bingung. Mau ke kiri takut salah, ke kanan takut salah, ya.
Jadi itu kondisi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dia berada dalam apa? Kesesatan. Ya, dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, ya, menuju petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk apa kita jamaah? Jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, kalau orang senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, maka dia akan sampai. Seperti pepatah mengatakan, man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas jalannya yang benar, maka dia akan sampai. Sampai kemana jemaah? Sampai ke surga. Ya, sampai ke surga. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata artinya apa? Jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, an'amta, engkau beri nikmat, 'alaihim, kepada mereka. Nah, jadi jalan yang lurus ini adalah jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi, bukan atau selain. Nah, selain atau bukan. Al maghdubi 'alaihim. Apa al maghdubi 'alaihim? Orang-orang yang dimurkai, ya. Al maghdubi 'alaihim artinya apa? Orang-orang yang dimurkai. Wala dan bukan, wala dan bukan. Ad-dallin artinya apa? Orang-orang yang sesat. Ini harus dihafal jemaah, ya. Harus dihafal. Jadi kita khusus sesi Al-Fatihah, ya, tujuannya supaya kita semua di sini bisa menghafalnya jemaah, bisa menghafalnya dan juga mengetahui maknanya. Dan tidak mengapa kalau misalkan seandainya nanti kita ulang, ya, materi kita ini yang kedua kali, ya, karena tujuan kita itu adalah ilmu, bukan cuma sekedar senang-senang hanya datang untuk mendengarkan, bukan. Tapi sesuatu yang penting untuk kita ketahui, maka berusaha kita ingat-ingat terus, ya. Berusaha kita ingat-ingat terus, karena Al-Fatihah ini kita gunakan terus-menerus, bukan musiman, ya. Terus-menerus kita baca ketika kita sholat. Baik, kita ulang. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, 'alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan, ya, selain atau bukan. Enaknya bukan aja, Mas. Bukan. Al-maghdubi 'alaihim ini artinya dijadikan satu. Al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai, ya, orang-orang yang dimurkai. Wala dan bukan. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa ini? Nah, maka tafsirannya di dalam surat An-Nisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'ir rasula wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Dari kalangan para nabi, siddiqin, orang yang mendahului dalam berimanan, wasyuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah, wassalihin, dan juga orang-orang salih, ya. Di mana tempat mereka jamaah?
di surga Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi bersama orang-orang yang diberi nikmat, diberikan keistiqomahan, diberi ilmu dan diberi amal. Istiqomah terus-menerus dalam hal tersebut jemaah. Ya. Para nabi, antum tahu para nabi. Para nabi adalah orang yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebaikan. Ilmu dan amal. Ya, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang paling mengamalkan ilmu tersebut. Ya, as-siddiqin juga sama. As-siddiqin setelah mereka mendapatkan ilmu langsung diimani, langsung diamalkan. Gitu, as-siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau cepat sekali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan rajin beribadah kepada Allah. Wasyuhada juga sama. Ya, orang yang berilmu kemudian mengimani lalu berjihad fi sabilillah meninggal dunia. As-solihin, orang soleh. Orang soleh itu mengamalkan ilmunya. Kalau bermaksiat maka susah disebut sebagai soleh. Baik. Dari sini kita mengetahui bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, yaitu diberi nikmat ilmu dan amal, diberi nikmat ilmu dan amal soleh. Kalau cuma diberi ilmu tidak diberi amal, gimana ilmunya jemaah? Berguna atau tidak? Tidak. Kalau cuma diberi amal tanpa ilmu, nggak ada dasarnya ilmu, ini juga kosong jemaah. Niatnya apa? Ya, ketika dia mengerjakan. Oleh karena itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa itu al-maghdubi alaihim? Orang yang dimurkai itu apa? Yaitu orang yang berilmu tapi menyelisihi ilmunya. Bukan cuma tidak mengamalkan, tapi menyelisihi ilmunya. Semuanya, dari orang terdahulu sampai sekarang ya, siapapun yang berilmu kemudian amalannya menyelisih ilmu, maka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan identik, ya, identik potongan atau penyebutan yang dimurkai ini adalah untuk orang Yahudi, ya, untuk orang Yahudi. Tapi sebenarnya bukan khusus untuk mereka, ya, karena Yahudi, Nasoro itu banyak orang yang berilmu dan menentang ilmunya sendiri, ya. Tetapi diidentikan dengan orang Yahudi karena Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an menegur orang Yahudi, ya, Bani Israel itu. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Dalam surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, ya, itu disebutkan tentang mereka jemaah. Baik. Adapun ad-dallin, orang yang sesat. Itu apa? Orang yang beramal tanpa ilmu. Amalnya tidak didukung dengan ilmu. Sehingga amalnya tersesat jemaah. Ya, bermodalkan semangat saja. Dan ini cenderung kepada siapa? Orang Nasara. Ya, karena banyak kebid'ahan yang mereka buat. Jadi bid'ah itu suatu amalan semangat yang tidak didukung dengan apa? Ilmu. Jadilah bid'ah jemaah. Seperti kebid'ahan orang musyrikin, kebid'ahan orang Nasara, itu banyak kebid'ahannya. Ya, orang musyrikin contohnya apa? Nyembah, cara nyembah mereka jemaah. Orang musyrikin di zaman Nabi SAW menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara berhala dilumuri darah, ya, atau unta tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi unta, ya, atau juga dengan cara apa? Dengan cara apa lagi jemaah? Orang musyrikin perayaan-perayaan apa lagi, ya, itu banyak sekali dilakukan. Baik. Ada istilah, ya, dari diri mereka itu, ada wasilah, ada ham, ada saibah. Ini binatang-binatang yang mereka larang untuk disembelih. Dan juga ibadah haji saja mereka rubah-rubah jemaah. Ibadah haji yang asalnya wukufnya di
Arafah, mereka ganti wukufnya di Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah jamaah. Orang-orang Quraisy itu wukufnya di Muzdalifah. Kemudian apalagi? Kebiasaan mereka, talbiyah mereka ganti jamaah. Ditambah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak, kata mereka. Ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu. Sekutu milikmu aja ada kecualinya, ya. Kecuali sekutu milikmu, tamlikuhu wa ma malak. Ya, yang engkau kuasai dan mereka tidak kuasai. Jadi Allah itu dianggap Tuhan yang besar. Adapun sekutu-sekutu Tuhan kecil. Allah Tuhan sempurna, sekutu ini Tuhan yang tidak sempurna. Ini keyakinan seperti ada tokoh Muslim Indonesia yang mengartikan seperti itu. Ya, dia mengatakan bahwa jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Ya, kalau Muslim menyembah Tuhan yang sempurna. Ya, kalau orang lain bukan Muslim menyembah Tuhan yang tidak sempurna, tapi semuanya nyembah Allah, gitu katanya. Semuanya nyembah Allah karena dia mengartikan apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi semuanya ada Allah, gitu ya. Begitu jamaah anggapannya. Gimana jadinya? Mereka tidak kafir, ya kan? Karena mereka hakikatnya nyembah siapa? Orang Hindu pada hakikatnya nyembah siapa? Allah, kalau menurut versi orang ini, ya, hanya saja melalui ini, melalui nggak langsung gitu ya, nggak langsung. Oh, ini bahaya jemaah. Ya, ini bisa kufur masal ini ya, bisa syirik apa masal jemaah. Jadi tidak mengingkari apa kesyirikan. Ya, untuk apa Nabi berdakwah kalau gitu? Apa gunanya Nabi berdakwah? Apa gunanya Nabi berperang? Apa gunanya para sahabat mati syahid? Apa gunanya mereka itu berjalan berkilo-kilo untuk berdakwah dan juga mengejar musuh, baik, dan seterusnya. Ini di ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita berbagai macam jalan, ya, yang bisa kita pilih. 1, 2, 3. Yang pertama jalan orang yang diberi nikmat. Yang kedua jalan orang yang dimurkai. Ketiga jalan orang yang tersesat. Orang yang diberi nikmat ilmu dan amal. Yang dimurkai tidak mengamalkan ilmunya atau menyelisih ilmunya. Yang sesat yang beramal tidak disertai dengan ilmu. Kira-kira kita menempuh jalan yang mana? Ya, tentu jalan yang pertama jemaah. Jadi dibukakan kepada kita karena kita orang yang berakal. Ya, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang yang berakal. Allah menghargai kita sebagai makhluk yang berakal. Suruh milih jemaah. Ya, tentu sebagai orang yang berakal memilih yang terbaik, memilih yang normal sesuai dengan kenyataan. Orang itu tidak mungkin beramal kalau nggak ada ilmu. Kalau tidak didukung dengan ilmu maka amalan itu menjadi rusak. Dan ilmu untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit ya dari penjelasan kita atau beberapa faedah dalam surat Al-Fatihah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita, memberikan kekhusyuan di dalam salat kita, khususnya kita ketika membaca surat Al-Fatihah ini berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kepada Allah, ya. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi usahakan ya, kita semua dalam kondisi sadar, tidak melamun, tidak membayangkan hal-hal yang lain ya ketika membaca doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus agar Allah benar-benar memberikan kita jalan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, ada pertanyaan jamaah silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum.